Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Rusmufid. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah alumni S2 Magister Konsentrasi Pendidikan Islam Sunan Ampel, Surabaya, dan Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil penelitian dari Menara Madinah Riset, bahwa dampak dari perdebatan nasabah Alawi ini mempengaruhi kondisi masyarakat, kondisi umat Islam, khususnya warga Nahdien. Jamiah Nahdien pada kelas grassroots, pada NU kultural ini mengalami perubahan yang signifikan. Dari penelitian kami bahwa pelan-pelan dari Jamiah NU kultural ini semakin banyak yang tidak percaya bahwa Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah SAW, baik di kota maupun di daerah-daerah di Jawa khususnya. Mereka sekarang sudah banyak yang tidak meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Yang pertama, mereka mendapat informasi dari tokoh kita Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Mereka mendengarkan ulasan-ulasan ceramah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini hampir tiap hari, dan pada akhirnya mereka pun menyatakan diri tidak percaya. Hal ini bisa kita lihat bahwa pada pelantikan dari PWI LS Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah ini cukup banyak dihadiri oleh Jamiah Nahdien. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dari tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani sangat besar sekali terhadap Jamiah NU kultural di berbagai daerah Jawa. Bahkan sekarang sudah merambah ke luar Jawa. Ditambah lagi adanya banyak makam-makam palsu yang diduga digerakkan oleh Habib Lutfi bin Yahya selaku ketua sufi dunia. Ternyata makam palsu itu dibongkar baik di Wonosobo maupun di Sukabumi, Kebumen, terus kemudian Pemalang. Ini menjadikan semakin tidak percayanya Jamiah Nahdlatul Ulama yang bersifat kultural terhadap Habib Ba'alawi. Kalau terhadap Habib Rizik dan Habib Bahar Smith sudah lama tidak percaya. Sekarang dalam perkembangannya mereka tidak percaya terhadap keberadaan Habib Lutfi karena
dianggap telah memalsu makam-makam yang ada di berbagai daerah, sehingga kewibawaan Habib Lutfi di mata mereka pelan-pelan mulai runtuh. Sedangkan di NU struktural ini masih sedikit yang tidak percaya kepada Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Mereka masih banyak yang mempercayai. Hal ini dibuktikan dengan statement Rois Am Kiai Miftahul Ahyar yang masih mendukung keberadaan Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Demikian juga pengurus-pengurus baru dari PWNU Jatim masih memasukkan sejumlah Habib ke dalam kepengurusan. Ada 1 dan 2 Habib yang masuk ke dalam pengurusan Jatim. Ini menunjukkan bahwa Habib Ba'alawi masih dipercaya oleh NU struktural. Ini bukan hanya di pengurus PW Jatim saja, tapi di kepengurusan di Jawa Barat pun masih memasukkan Habib. Misalnya di Depok itu masih dalam kepengurusan struktur NU. Ini menunjukkan masih kuatnya, masih percayanya orang-orang di NU kultural. Padahal pada masa dahulu, pada abad ke-18 ini, para kiai-kiai pejuang itu tidak percaya. Para kiai yang ada di Pandeglang, di Banten tidak percaya. Karena apa? Karena mereka dibawa Belanda. Mereka diberikan nyaman. Mereka sama Belanda disuruh mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan harapan nanti mampu mengalahkan umat Islam yang sedang melawan penjajah Belanda. Dan pada waktu itu memang tidak ada yang percaya kepada ini, pada Habib Ba'alawi, karena mereka adalah anti Belanda. Hingga sampai pada masa menjelang kemerdekaan. Dan Habib Ba'alawi ini pada masa Belanda ini tidak memiliki peran. Pada masa kebangkitan nasional pun tidak memiliki perang, punya ide bagaimana Indonesia merdeka. Nah, para kiai Cirebon pun tidak percaya pada Habib Ba'alawi ketika Jenderal Sudirman itu bertanya kepada para kiai di Bundaran sana. Memang dijamin bukan keturunan Rasulullah. Hanya saja dalam perkembangannya, ketika Bung Karno akan mengusir orang imigran Yaman dari Indonesia, setelah Bung Karno berhasil mengusir Belanda dan Belanda dari Indonesia dengan mengambil pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik milik Belanda. Ini sukses. Tapi Bung Karno dalam langkah selanjutnya itu akan mengusir Habib Ba'alawi dan imigran Yaman ke Yaman. Karena di Indonesia ini Bung Karno tahu bahwa mereka adalah anti Belanda yang selalu mendukung Belanda. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, setelah Indonesia proklamisar pun, sejumlah Habib
Yaman, Imperial Yaman seperti Muso, Gembong PKI melakukan pemberontakan, menusuk dari belakang lewat pemberontakan PKI Madiun. Juga Barakbah di Kalimantan, seorang Imperial Yaman, dan Aidit ini juga Imperial Yaman. Ini Bung Karno ini memanggal sekali. Hanya saja pada waktu itu tokoh NU yang berasal dari Jombang itu Kiai Wahab Hasbullah meminta kepada Bung Karno untuk tidak mendeportasi ke Yaman dengan alasan sama saudara Muslim. Nah dari sini ya terselamatkan mereka. Nah dari sini pula ada tumbuh mulai kepercayaan, ada sedikit kepercayaan bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Padahal pada abad 18 perang petani di Cilegon sana nggak ada percaya. Nah dari sini pula lah, dari pencegahan ya Wahab Hasbullah dari tokoh NU untuk tidak mengusir imigran Yaman ke daerah asalnya, ini kan akhirnya banyak Habib-habib yang berterima kasih kepada NU dan mau bergabung dengan NU. Tetapi dari pihak Muhammadiyah tidak mengakui kalau seperti itu. Nah dampak dari pencegahan Habib Ba'al dan imigran yang untuk dideportasi ke Yaman ini menjadikan mereka ini lebih banyak bergabung kepada NU. Ini dalam sejarah daripada Muhammadiyah sendiri tidak mengakui. Akibatnya pada masa selanjutnya, pada masa Presiden Soeharto, ini orang-orang imigran Yaman, orang Ba'alawi semakin kuat posisinya dan masuk ke dalam kepengurusan NU. Akhirnya dalam perkembangannya banyak pula yang mengakui bahwa mereka keturunan Rasulullah, mereka percaya. Padahal ya sebenarnya kalau kita melihat kiai-kiai dahulu sebelum kemerdekaan, kiai-kiai sebelum kemerdekaan ya tidak percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah. Nah, memasuki masa reformasi, setelah 20 tahun reformasi berjalan, ini ada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani menyatakan bahwa berdasarkan tes DNA, berdasarkan filologi, berdasarkan sejarah, berdasarkan kitab-kitab yang ada, bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah disinilah kemudian muncul dua kubu, yaitu ada yang percaya dan tidak, khususnya dari kalangan Jami' Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah memang sejak dulu sudah tidak percaya. Nah, dua kubu yang saat ini ada yang percaya dan tidak ini dari penelitian Menara Madinah Riset ini, saya sendiri melakukan penelitian bahwa dengan adanya tesis Kiai Haji Al-Bantani ini tercipta dan terbentuknya dua kubu yang percaya dan tidak. Nah, yang tidak percaya kepada Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah ini dari mayoritas, dan fakta yang ada ini berasal dari NU kultural di berbagai daerah. Dan ini bisa dilihat pada saat pelantikan pengurus PWI LS Ansar Sabilillah dan
saya turun secara langsung mendengarkan suara-suara di berbagai daerah. Ini memang mulai banyak tidak yang percaya kepada Habib Ba'alawi. Nah, kemudian ke kubu yang satu yang masih percaya kepada bahwa Habib Ba'alawi itu masih Rasulullah ini, dari NU struktural ini, hal ini bisa dilihat dari kepengurusan yang ada. Misalnya di PBNU itu ada 9 Habib. Di PWNU Jatim ini yang baru diturunkan SK-nya ada 2. Demikian di Depok, Jakarta pun, dan tempat lain pun masih ada. Ini menunjukkan bahwa NU struktural masih mengakui bahwa Habib Ba'alawi masih keturunan. Ini menunjukkan bahwa di NU struktural ini masih belum mengetahui tentang sejarah yang kuat, belum kuat bahwa kedatangan Habib Ba'alawi imigran Yaman ini sebenarnya didatangkan Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan, di tempat departemen agama jadi penghulu. Sementara kiai zaman dulu nggak mau, bahkan yang nggak mau ditahan. Syekh Al-Bantani pun nggak mau, makanya dia pergi ke Mekah. Itu beliau segerasi dengan Habib Utsman bin Yahya yang menjadi antek Belanda. Pemahaman sejarah ini sebenarnya penting sekali bagi pengurus NU struktural ya, baik PB maupun di tingkat PW, MWC hingga ranting. Hal ini terbukti dengan ada pembelokan sejarah, misalnya sejarah di daerah Jawa Tengah itu pendiri NU itu adalah Habib Hasim, ayah Habib Lutfi, atas inisiatornya dia. Ini sebenarnya tidak benar sama sekali, karena pada waktu itu namanya Habib pada zaman Belanda itu mendukung Belanda semua, karena mereka merasa berterima kasih kepada Belanda. Hanya pada masa zaman Jepang aja mereka mulai berontak, tapi berontak kepada Jepang, bukan kepada Belanda. Kalau Belanda tidak ada dalam sejarahnya imigran Yaman dan Habib Ba'alawi, tidak ada. Selama 100 sampai 200 tahun itu tidak ada pemberontakan yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi. Bahkan dalam perang di Ponorogo itu nggak ada, karena Habib kan belum datang. Dan lebih parah lagi sekarang kan mengakui bahwa di Ponorogo termasuk Klen Ba'abu dia kena Ashihab, terus Imam Bonjol, Klen Ashihab itu belum datang pada masa pemberontakan Pangeran Diponegoro dan Imam belum datang. Ya ini klaim-klaim mengakui. Ini sampai profesor ini Yasmin Shihab ini namanya pemutar balik ajar. Makanya harus kita lawan, kita luruskan, kita sanggah. Begitu ada klaim ya kan nggak benar, kita sanggah. Makanya dari NU kultural ini sudah mayoritas tidak percaya, hanya tinggal satu ya di NU struktural ini masih mempercayai, masih istilahnya gandoli terhadap para Habib Ba'alawi. Ini terbukti di setiap kepengurusan itu ada Habib.
Habib yang masuk dalam kepengurusan. Sekali lagi hal ini saya sendiri mempelajari sudah cukup lama, 10 tahun ya. Ini menunjukkan bahwa dari hasil penelitian saya dengan menamakan Menara Madrid Riset, bahwa adanya polemik nasab ini, bahwa dari NU kultural mayoritas sudah tidak percaya kepada Habib yang menyatakan keturunan Rasulullah. Sementara dari NU kultural, NU struktural ya, itu masih percaya bahwa Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah dengan dasar itu. Mayoritas zaman dulu sudah percaya bahwa Habib keturunan. Ya, yang mayoritas kan Belanda yang menyatakan percaya. Sementara kiai-kiai zaman dulu kan tidak. Pada zaman Belanda, kiai-kiai tarekat tidak percaya kalau Habib Ba'alawi keturunan Rasulullah. Mereka didatangkan Belanda gitu. Nah, yang menyatakan bahwa itu sudah umum, sudah mayoritas yang mayoritas menakui kan Belanda dan antek-anteknya gitu, yang mengakui. Tapi dari para kiai pejuang kemerdekaan sendiri ya tidak mengakui zaman dulu. Sampai sekarang pun anak cucunya pun tidak mengakui. Kalau ada yang tetap mengakui bahwa Habib Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, ya satu karena mereka sudah menjadi ini, ada bukan ikatan perkawinan, ada hubungan baik. Tetapi kalau dalam tinjauan sejarah tidak bisa begitu. Kalau memang bukan keturunan Rasulullah, ya bukan keturunan Rasulullah gitu. Apalagi mereka selalu melakukan hal kebohongan. Kebohongannya cukup banyak. Di antaranya membuat makam palsu. Yang 2 makam Ki Ageng Juru Mertani dirubah, diba'alawikan. Makam Ki Sumodingirira juga diba'alawikan. Terus ini Pangeran Diponegoro diaba'alawikan. Terus bendera merah putih diklaim bahwa Ba'alawi yang mempelopori, dan banyak lagi yang lain. Tapi anehnya ini masih dipercaya ya. Dipercaya. Dong, anteknya Belanda, keturunan Belanda masih saja dipercayai. Tapi saya yakin nanti dalam pelan-pelan pengurus PBNU, pengurus PWNU, pengurus ranting NU akan semakin sadar bahwa dan tahu jika menyimak lebih dalam bahwa Habib Ba'alawi itu bukanlah betul Rasul. Nah, saya sendiri dalam penuh salut terhadap NU kultural yang lebih mengawali dan paham bahwa menyatakan bahwa Habib Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Saya sendiri selaku sejarawan dari Surabaya yang belajar sejarah cukup lama, ya menyatakan diri bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah. Nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah mencari kitab lama dan tes DNA ya. Ya cukup melihat sejarah pada abad 18 bahwa mereka didatang Belanda dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa. Hanya sekarang aja pakai jubah kan, karena dia dapat dulunya itu ada fasilitas dari Belanda. Kemudian pada zaman Pak Harto juga dapat fasilitas.
dan sekarang pun kelihatannya seperti hidup dangu. Padahal dulunya awal didatangkan Belanda secara gratis ya, naik ke polisinya karena kondisi di Yaman seperti itu. Nah sekarang ini dari NU kultural, warga NU kulturalnya menyadari bahwa penampilan berjubah itu adalah kamuflase saja. Sementara di NU struktural masih menganggap bahwa keturunan Rasulullah ini dibuktikan masih adanya ini para habib yang jadi pengurus dari PWNU Jatim dan PBNU Jatim. Jumlahnya 9 di PBNU. Ya karena dimaklumi saja karena pemahaman sejarahnya masih kurang. Kalau tentang fikih ya kuat, sangat kuat fikih, masalah akidah ya. Cuma dalam bidang sejarah masih belum kuat dari pengurus NU struktural. Pemirsa yang saya hormati, pemirsa channel Nufit se-Indonesia, inilah penyampaian saya selaku sejarawan, selaku Ketua Takmir Mushola Al Surabaya, juga selaku alumni S2 Magister Pendidikan Islam YAIN Sunan Ampel Surabaya, dan alumni Universitas Negeri Jember FKIP Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.